Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan membahas tentang belajar dari orang-orang di Berea dalam mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, di situ diceritakan bagaimana Paulus dan Silas melanjutkan perjalanannya untuk pergi memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Dan di sini Paulus dan Silas diutus pergi ke Berea. Dan ketika mereka sampai di Berea, yang adalah salah satu kota di Makedonia, dikatakan di ayat yang ke-10, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Jadi Paulus dan Silas sampai di Berea, langsung mereka pergi ke tempat rumah ibadat orang Yahudi, karena di sanalah berkumpul orang-orang Yahudi. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Mengapa dikatakan lebih baik hatinya? Mengapa dikatakan mereka lebih bagus daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika dalam hal mendengarkan firman Tuhan? Alasannya dicantumkan di ayat firman Tuhan ayat yang ke-11, dikatakan karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Inilah yang harus kita pelajari ataupun kita teladani sebagai umat Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memiliki sikap seperti orang-orang di Berea ini, orang-orang Yahudi yang di Berea ini ketika mereka mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati. Artinya apa? Mereka membuka hatinya. Mereka tidak menentang firman Tuhan. Mereka tidak menutup hatinya. Banyak orang ketika mendengarkan firman Tuhan, dia langsung tolak firman Tuhan. Dia langsung lawan pemberitaan firman Tuhan. Kenapa? Karena memang hatinya dia selalu tutup. Dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau melihat apakah firman Tuhan ini benar atau tidak. Ataupun ada orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak dengan sungguh-sungguh ataupun sepenuh hati, sehingga hatinya masih berat untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan orang-orang Yahudi di Berea ini menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dengan tulus mereka menerima firman Tuhan itu. Mereka tunduk dengan kerendahan hati. Mereka mau memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Khususnya di sini tentang Tuhan Yesus Kristus. Tidak langsung mereka menjadi marah dan tidak suka, tidak. Tapi mereka buka hati mereka selebar-lebarnya untuk firman Tuhan, dengan tulus hati mereka menerimanya. Nah, ini adalah sikap yang sangat baik sebagai umat Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita langsung meresponnya dengan tidak suka. Kita tidak ada lagi tempat firman Tuhan dalam hati kita. Tetapi kita harusnya seperti orang-orang Berea ini membuka, mau mendengarkan dan dengan tulus mau menerima firman Tuhan. Kita harus merendahkan diri kita terhadap firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan itu disampaikan, kita bisa menerimanya dengan penuh sukacita. Nah, ini adalah sikap yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di Berea. Dan tidak hanya sampai di situ firman Tuhan mengatakan
Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tidak hanya cukup kita mendengar lalu menampung segala pemberitaan firman Tuhan. Ya. Tidak hanya cukup sampai di situ. Karena bisa saja firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang tertentu bisa saja salah. Ada banyak sekarang pengajar yang mengklaim ini adalah firman Tuhan, tetapi bukan sungguh-sungguh firman Tuhan. Memang kita harus mendengarkan, kita harus membuka hati kita ya, terhadap apa yang dia sampaikan. Tetapi tidak langsung berarti kita percaya sungguh-sungguh apa yang dikatakannya itu semuanya benar firman Tuhan. Tidak. Tapi sikap kita selanjutnya adalah kita harus ya menyelidiki kitab suci. Kita harus pergi melihat Alkitab, belajar firman Tuhan. Apakah yang disampaikan oleh pengajar ini benar atau tidak? Nah, kebanyakan juga orang apa yang disampaikan oleh pengajar tersebut ya langsung percaya 100%. Ya, tanpa menyelidiki, tanpa menguji apakah itu benar atau salah. Nah, ini adalah sikap yang salah. Kalau kita mendengarkan pengajaran langsung kita mengaminkan itu pasti benar tanpa menyelidiki sebelumnya atau menyelidiki selanjutnya. Ya, tidak boleh kita bersikap seperti demikian. Sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan, kita harus membuka hati kita. Kita mau mendengar ya dengan tulus hati. Tetapi ketika kita sudah mendengarnya, jangan dulu langsung percaya, tapi kita pergi selidiki, kita harus uji apa kata firman Tuhan, apakah itu benar atau tidak. Jangan sampai kita gampang disesatkan. Kenapa banyak orang gampang disesatkan? Bermodalkan atas nama Alkitab, atas nama Tuhan Yesus, atas nama firman Tuhan, mereka menyampaikan ajaran mereka. Lalu kita dengan mentah kita langsung terima dan percaya bahwa itu adalah benar. Akhirnya apa? Disesatkan. Kita dibutakan. Kita tidak lagi melihat kebenaran. Itulah sebabnya banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi berada di dalam pengajaran yang sesat, pengajaran yang salah. Karena mereka tidak punya sikap untuk mau pergi baca Alkitab, pergi selidiki firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus aktif untuk baca Alkitab, aktif untuk belajar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Supaya setiap pengajaran yang datang, kita bisa memastikan ini benar atau tidak. Ya, apakah ini salah ya, atau benar. Kalau itu salah, kita akan tolak. Tapi kalau itu benar, kita akan percaya dan kita mau terima dan kita mau lakukan. Nah, jadi inilah sikap yang baik di dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, kita harus ya dengan tulus hati, dengan rela hati mau mendengar, mau membuka hati kita terhadap firman Tuhan. Tetapi selanjutnya, yang kedua, kita harus punya sikap atau tindakan di dalam menguji, pergi menyelidiki firman Tuhan. Kita harus aktif. Di sini dikatakan setiap hari, ya setiap hari. Ya, jangan kita menjadi orang Kristen yang malas untuk ya belajar firman Tuhan. Ya, jangankan mau belajar firman Tuhan, banyak orang yang mengaku Kristen, baca Alkitab pun tidak pernah. Ya, satu kitab pun tidak pernah. Bagaimana dia bisa mengetahui setiap pengajaran itu benar atau tidak? Jadi jadilah orang Kristen yang mau baca dan belajar firman Tuhan. Kita harus aktif. Ya, makanya orang Berea ini dikatakan baik hatinya, bagus tindakan mereka karena menguji, mereka menyelidiki setiap hari kitab suci. Ya, untuk mengetahui apakah semuanya itu benar ya atau salah. Kalau itu benar, maka kita terima. Tapi kalau itu salah, kita tolak. Jadi hati-hati karena banyak pengajar-pengajar palsu. Kita harus uji ya pengajarannya. Jangan karena kita hanya mentang-mentang suka terhadap orang tersebut, ya senang, ya karena banyak orang yang mengikutinya, lalu kita menutup mata kita, ya, mau ajaran salah atau benar kita hantam saja, terima saja. Tidak, kita terima yang benar, kita tolak yang salah. Bagaimana caranya? Harus pergi selidiki, harus aktif. Dan dengan pimpinan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah.
ayatnya yang ke-12 dikatakan, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi mereka percaya, memberikan hati mereka, hidup mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini memberikan kita pelajaran. Sekali lagi, dalam mendengarkan firman Tuhan, harus dengan rela hati mau mendengar, mau membuka hati kita terhadap firman Tuhan. Jangan menentang, jangan menutupnya. Ya, kita harus menerimanya dengan penuh sukacita, tetapi tidak hanya sampai di situ. Kita harus aktif pergi belajar, selidiki setiap pengajaran firman Tuhan, supaya kita tidak disesatkan. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita ya dalam pertumbuhan iman kita, di dalam pertumbuhan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.